Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Robi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita semua selaku hambanya. Hingga pada kesempatan yang penuh berkah ini, Kamis tanggal 9 Juli 2020, kita dapat berkumpul bersama secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting dalam rangka kajian online Pusdiklat PT Kereta Api Indonesia Persero. Sebelumnya, izinkan terlebih dahulu saya menyapa yang terhormat Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Persero, Bapak Didik Hartadjo, yang terhormat Direktur SDM dan Umum, Bapak Agung Yunanto. Selamat pagi, Ibu Fiana. Yang terhormat narasumber kita pada hari ini yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Mahmud MSI. Yang kami hormati jajaran Direksi Anak Perusahaan, yang kami hormati Kepala Daerah dan Kepala Divisi Regional, yang kami hormati CDD, MVP, serta VP, yang kami hormati para trainer Pusdiklat dan seluruh peserta kajian online yang kami hormati. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat yang syafaatnya akan kita nantikan di yaumil akhir, insya Allah. Bapak dan Ibu, sebelum memasuki acara, mari kita buka acara ini dengan mengucap basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak dan Ibu peserta kajian online yang dirahmati Allah, ini merupakan kajian online yang kedua kali setelah sebelumnya telah terlaksana tanggal 11 Juni 2020 yang lalu dengan jumlah partisipan hampir menembus kapasitas aplikasi Zoom Meeting yang kita pergunakan saat itu. Dan kita berharap nanti kajian online yang akan datang akan semakin banyak yang dapat bergabung. Dan saya sampaikan juga bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan yang luar biasa sekali karena di dalam kegiatan ini semua level manajemen PT Kereta Api Indonesia dapat bersama-sama hadir dalam satu aplikasi Zoom Meeting. Dari mulai level yang teratas juga di bottom level. Tentu saja top manajemen dalam hal ini jajaran direksi memiliki kesempatan secara langsung untuk menyampaikan pesan-pesan motivatif sampai ke level bawah. Dan juga sebaliknya rekan-rekan dengan bangga yang di level bawah dapat satu aplikasi Zoom Meeting dengan top manajemen. Paling tidak nanti HP-nya bisa di-capture atau PC atau laptopnya bisa difoto kemudian di-upload di akun media sosial pribadinya, tapi jangan lupa menyertakan foto saya juga Pak ya. Dan Ibu dengan caption nanti yang membanggakan kajian online bersama Direktur Utama atau kajian online bersama jajaran direksi. Dan tentu saja ini akan menjadi nilai tambah untuk PT Kereta Api Indonesia di mata masyarakat bahwa begitu dekat dan harmonis hubungan antara hubungan pekerja PT Kereta Api Indonesia Persero dari atas sampai dengan bawah. Dan selain itu tentu saja pekerja dapat menambah ilmu setiap bulannya. Baik Bapak dan Ibu, tentunya setiap kajian ini memiliki tema dan adapun tema yang diusung pada kajian online kali ini adalah Kita Adalah Solusi. Nanti akan kita dengarkan bagaimana tema ini Kita Adalah Solusi melalui perspektif keislaman. Ya, tema ini menarik dan mudah-mudahan akan tentu saja dapat menjadi motivasi, nanti akan dikupas lebih lanjut oleh Profesor. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tentunya barangkali Pak D6 akan ada yang akan disampaikan atau kita langsung saja Pak? Mungkin Pak DU, Bu Fiana, bisa menyampaikan. Pak DU, baik. Infonya mangga Pak. Pak DU barangkali ada yang akan disampaikan. Baik, terima kasih Pak DU. Baik, terima kasih Bu Vina dan Pak D6. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Al-Mukarram Profesor Dr. Haji Mahmud MSI, Rektor UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pak Mahmud, terima kasih sekali kehadiran Bapak pada pagi hari ini bisa memberikan pencerahan bagi kami semua. Kemudian Pak D6 dan Direksi PT Kereta Api Indonesia. Kemudian saya sapa para EVP, CDD, para VP, dan seluruh jajaran semua level
PT Kereta Api Indonesia yang bergabung pada kajian online pada pagi hari ini. Selamat berbahagia semuanya. Kemudian para Kadaop, Kadifri, serta KOPT Baliasa yang saya lihat ada beberapa di sini. Terima kasih sudah bergabung. Serta rekan-rekan dari Balai Pelatihan dan Balai Kesehatan, ya, utamanya kepada Pak MT, saya ucapkan terima kasih. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa atas berkah rahmat dan karunia-Nya kita senantiasa sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, sehingga pada pagi hari ini kita bisa mengikuti kajian online yang kedua, dan alhamdulillah saya lihat pesertanya sudah mencapai 294 sampai 296. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pak Mahfud dan Pak Mahmud dan rekan-rekan semuanya beserta kajian online pada pagi hari ini, pandemi coronavirus 19, COVID-19 masih berada di sekitar kita, dan marilah kita ambil hikmah-hikmah apa yang terkandung dengan adanya pandemi ini, ya. Di mana dengan adanya pandemi ini kita bisa rajin melakukan kajian online. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak MT yang memfasilitasi kajian online ini, dan alhamdulillah respon daripada pegawai kereta api sangat bagus, ya, sehingga jumlah pesertanya mendekati 300, ya, sudah melebihi batas Zoom ini. Bapak Ibu sekalian, situasi pada saat ini memang membutuhkan penanganan yang seksama dan baik sebaik-baiknya, karena pandemi ini membawa dampak yang signifikan bagi perusahaan kita yang kita cintai ini. Tema pada pagi hari ini sangat relevan sekali, Pak Mahmud, di mana kita adalah solusi, ya. Di mana kita ini kan memang diberikan amanah untuk menjadi khalifah di dunia ini, ya. Nah, kita itulah yang menjadi bagian daripada solusi, ya. Ada salah satu hadis ataupun yang menyatakan bahwa manusia tidak diberikan beban yang melebihi kemampuannya. Nah, untuk itulah kita harus menjiwai, kemudian juga selalu berupaya supaya apapun permasalahan yang kita hadapi, kita terima dengan sabar, dengan tawakal, ya, sehingga kita mempunyai kekuatan, kesabaran di dalam menghadapi masa ini. Dan dengan kebersamaan, harapan kami kita bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi pada saat ini. Pak Mahmud, kami ucapkan terima kasih. Semoga pencerahan pada pagi hari ini kita adalah solusi, kita bisa memberikan solusi-solusi yang sifatnya proaktif, kolaboratif, inovatif, ya, sehingga di dalam membangun perusahaan yang kita cintai untuk menjadi suatu solusi ekosistem transportasi yang terbaik bagi Indonesia bisa segera terwujudkan. Saya minta rekan-rekan semua kita ikuti dengan seksama apa yang disampaikan Pak Mahmud, ya. Ayo kita lakukan pendalaman, pengendapan, sehingga apa yang disampaikan beliau nanti bisa menjadi pemerkuat mental kita di dalam menghadapi situasi ini. Saya sampaikan seperti itu, Pak Mahmud. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya akan mengikuti saya bahkan sampai selesai, namun sambil kami melakukan siap-siap untuk ke kantor, ya, Pak Mahmud. Silakan Pak Mahmud, dan terima kasih Mbak Vina dan Pak Willy atas penyelenggaraan acara ini. Terima kasih kepada Pak Dinam dan seluruh peserta kajian online pada pagi hari ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas sambutannya, luar biasa sekali. Ini sebelumnya saya informasikan kembali Pak, memang partisipan sebetulnya sudah melebihi angka 300, ada di ruang tunggu aplikasi, hanya saja tidak, tapi masih bisa menyaksikan, hanya yang terlihat 300, demikian Pak. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saat ini yang baru saja bergabung telah bersama-sama kita, yaitu yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Mahmud MSI, dan saya sampaikan beliau adalah Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Iya, sekali lagi Pak Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya,
Satu kehormatan dan keberkahan bagi kita ya Bapak dapat hadir pada kesempatan ini dan berkenan berbagi ilmunya bersama dengan kami. Mangga Ustadz langsung saja tuh Ustadz kami silakan. Dan izin Pak nanti di akhir tausiah untuk dapat memimpin doa. Baik, izin Pak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ubliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Bapak DU dari PT KAI, yang sama-sama kita hormati Bapak D6 dan direksi lainnya di lingkungan PT KAI, yang mohon izin saya tidak bisa menyebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat, serta para pimpinan di lingkungan PT KAI dan Ibu Bapak peserta kajian bulanan PT KAI yang saya banggakan. Pertama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas izinnya pagi ini kita diberi kesempatan serta kemauan untuk sama-sama berkumpul dalam rangka melaksanakan kegiatan kajian. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, sholawat dan salam mari kita panjatkan, kita limpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadi panutan kita, yang telah menjadi rujukan kita. Mudah-mudahan kelak kita berada bersama dengannya. Ibu Bapak sekalian, dalam kajian kali ini, seperti yang tadi sudah diceritakan oleh Ibu Moderator, bahwa kita berbicara tentang kita adalah solusi, dan tadi juga Bapak DU sudah mengurai, kita saat ini berada dalam situasi pandemi COVID-19 yang sekalipun sudah new normal, tapi tetap intinya wabah corona masih ada bersama dengan kita. Oleh karena itu mudah-mudahan kita diberikan kekuatan serta keselamatan dalam menghadapi musibah ini, semua keluarga besar PT KAI dan secara umum untuk seluruh bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Ibu Bapak sekalian, kalau bicara tentang solusi dalam perspektif hadis Nabi, sebenarnya ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Darul Qutni yang bunyinya khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi kata Rasul, manusia yang terbaik itu adalah manusia yang banyak memberi manfaat kepada manusia lainnya. Dalam hadis disebut manusia, ini kalau dalam kaidah ilmu alat, min dzikril juz wa iradatil kul, yang disebut manusia, tapi yang dimaksud ya semua apa yang ada di sekitar kita. Jadi ketika keberadaan kita memberi manfaat, maka itulah pertanda kita menjadi orang yang terbaik, yang sekaligus menjadi solusi untuk lingkungan sekitarnya. Nah, jadi kalau kita berbicara ingin menjadi solusi, maka semestinya di mana saja, kapan saja kita berada, kita harus menjadi orang yang selalu memberi manfaat. Di keluarga, kita tampil orang yang selalu memberi manfaat. Di perusahaan, kita harus menjadi
karyawan yang memberikan manfaat untuk perusahaan. Sehingga kehadiran kita memberikan kontribusi yang cukup signifikan di perusahaan di mana kita berada. Bukan malah justru keberadaan kita menjadi masalah untuk perusahaan. Tuntutannya, kalau kita ingin menjadi solusi, kita harus menjadi orang yang baik. Ketika kita menjadi orang yang baik, tuntutannya, indikatornya, keberadaan kita harus senantiasa memberi manfaat, baik kepada sesama, termasuk di mana kita berada, semacam di perusahaan, kita harus memberi manfaat kepada perusahaan di mana kita berada. Bukan kita memanfaatkan perusahaan untuk kepentingan kita. Jadi hanya sekedar mengambil manfaat untuk kepentingan kita, tetapi orang yang terbaik, kata Rasul, yang di mana dia berada, dia memberi manfaat. Hanya persoalannya, ketika kita ingin memberi manfaat, tentu tidak cukup hanya sekedar ada kemauan. Harus dilengkapi dengan ilmu yang mumpuni, dengan tusik di mana kita bertugas. Tidak mungkin kita memberi manfaat pada perusahaan di mana kita berada, sekalipun kita punya kemauan, kalau tidak dibekali dengan ilmu pengetahuan yang mumpuni dengan tusik kita. Oleh karena itu, penguasaan terhadap ilmu, penguasaan terhadap teori yang berhubungan dengan tusik kita, itu menjadi sesuatu yang tidak boleh kita abaikan. Bahkan dalam kitab Jubad, Ibnu Ruslan mengungkapkan, kata Ibnu Ruslan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa orang yang melakukan aktivitas bekerja tidak pakai ilmu, tidak pakai teori, maka hasil kerjanya mardud, ditolak, la tuqbal, tidak diterima, alias tidak akan sukses kerjaannya. Atas dasar ini, maka ilmu bagi kita sebagai seorang karyawan yang ingin menjadi solusi, maka itu merupakan sebuah keniscayaan yang harus kita miliki. Sebab ketika kita tidak punya ilmu, jangankan bekerja di sebuah perusahaan yang besar seperti KAI. Motor rusak saja, kalau kita tidak punya ilmu tentang perbengkelan motor, kita perbaiki itu motor yang rusak, itu bisa berhari-hari. Bahkan nggak mustahil, bukan malah jadi baik itu motor, malah jadi lebih rusak. Kenapa? Karena kita melakukan perbaikannya spekulasi. Oleh kita itu motor diperbaiki butuh waktu lama. Padahal ketika kita panggil yang namanya bengkel, dari bengkel itu, yang ahli perbengkelan di bidang motor, dalam hitungan menit, motor kita sudah bisa apa? Hidup kembali. Loh kenapa dia begitu cepat bisa menyelesaikan kerusakan motor kita? Karena dia memiliki ilmu yang terkait dengan motor. Sementara kita tidak punya. Nah, oleh karena itu, maka penguasaan terhadap ilmu pengetahuan yang ada hubungannya dengan profesi kita menjadi sebuah keniscayaan. Kita ingin memberi manfaat kepada masyarakat, kemudian kita tahu masyarakat butuh alat komunikasi atau misalnya alat transportasi, jembatan. Kita punya kemauan dan kita semangat ingin memberi manfaat. Tapi ketika kita membuat jembatan tidak dibarengi dengan kemampuan ilmu, artinya teori yang terkait dengan konstruksi jembatan, kita buat menurut kita semaunya, besar kemungkinan yang seharusnya jembatan kita buat menjadi amal soleh, bisa jadi menjadi amal salah. Kenapa? Sebab ketika jembatan itu digunakan oleh masyarakat, malah ambruk, ya, membuat cilaka masyarakat kita. Loh kenapa? Karena dia punya kemauan untuk memberi manfaat, tetapi tidak diimbangi dengan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Jadi atas dasar ini, Ibu Bapak sekalian, kalau kita mau jadi solusi, kata Rasul, harus jadi orang yang terbaik, yang selalu memberi manfaat banyak. Tapi untuk bisa kita memberi manfaat, kita butuh ilmu yang memadai dengan profesi kita. Sehingga seluruh aktivitas kita itu betul-betul memberikan manfaat. Menjadi amal soleh yang tidak merusak atau yang tidak membuat orang yang memanfaatkan dari hasil karya kita itu menjadi cilaka dan lain sebagainya. Jadi tuntutan
memiliki ilmu pengetahuan yang terkait dengan fungsi kita, menurut saya ini menjadi prasyarat kalau kita ingin menjadi solusi. Atau dalam aspek lain, misalnya kita ingin bagus dalam berkomunikasi dengan sesama, dengan bawahan, dengan atasan, dan segala macam, ini juga dibutuhkan ilmu yang terkait untuk kita bagus berkomunikasi. Bagaimana caranya berkomunikasi bawahan kepada atasan? Bagaimana caranya berkomunikasi atasan kepada bawahan? Bagaimana caranya berkomunikasi ketika setara? Nah, ini kita tentu buat kita umat Islam sudah ada rujukannya misalnya dalam Al-Quran surat An-Nahl 125. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Al-ayat. Ini secara letterlet artinya ajaklah ke jalan Tuhanmu. Mungkin dalam konteks kita, pimpinan mengajak kepada bawahan untuk mensukseskan visi misi dari perusahaan kita, kira-kira begitu. Nah, bagaimana caranya? Pertama, bil hikmah. Cara kita mengajak agar semua karyawan itu bisa melaksanakan visi misi perusahaan kita, sampaikan itu dengan bijak. Ini tahap pertama. Tahap selanjutnya, wal mau'izatil hasanah. Nasihati kepada karyawan yang tidak konsisten melaksanakan visi dan misi ini dengan nasihat yang baik, dengan cara yang baik. Nah, kalau juga sudah tahapan kedua masih belum mendapat perhatian, baru wajadilhum billati hiya ahsan. Baru mulai dilakukan apa? Perdebatan. Tapi tetap dalam perspektif ajaran agama kita masih dengan cara yang baik. Tidak boleh kebaikan apapun kita sosialisasikan, tapi caranya tidak baik. Nah, ini dalam perspektif pendapat mufassir yang pertama. Tapi dalam perspektif tafsir yang lain, yang dimaksud ayat ini itu adalah dilihat dari perspektif sosiologis. Bil hikmah, siapa yang menyampaikan visi misi dengan hikmah? Untuk visi misi ini bisa terlaksana. Ini menurut perspektif yang kedua, bawahan ke atasan. Jadi kalau bawahan ke atasan menyampaikan program-program atau visi misi kita, itu harus dengan hikmah, dengan bijak, dengan apa? Luas. Yang terkesan atasan kita atau siapa saja mendengar dari apa yang kita sampaikan atau apa yang kita sosialisasikan tidak terkesan digurui, tidak terkesan ditekan. Ini kalau bawahan ke atasan. Kalau di Sunda istilahnya kalau kepengen apa bawahan ke atasan menyampaikan pendapatnya atau gagasannya itu harus menggunakan filosofi Prabu Siliwangi yang dikenal dengan Caina Herang, Lautna Benang. Bagaimana ikan bisa didapat, tetapi air tidak keruh. Nah, ini adalah dibutuhkan keterampilan sebagai bawahan untuk menyampaikan ide-idenya kepada atasan, harus bisa membuat atasan bisa menerima, tetapi tidak merasa digurui atau tidak nyaman. Sebab apapun alasannya, kalau kita tidak bagus menyampaikannya, sekalipun bagus gagasannya, belum tentu gagasan itu bisa diterima, apalagi untuk pimpinan. Saya sering memberikan ini kepada teman-teman guru biasanya. Saya katakan jangan coba-coba guru honorer ketika rapat dengan kepala sekolah, setiap rapat kerjaannya mengkritisi pimpinan atau kepala sekolah. Setiap rapat selalu kepala sekolah itu dikritik dengan cara seolah-olah kepala sekolah setara dengan dia. Saya jamin ketika begitu cara penyampaiannya, ini nggak sesuai dengan ayat ini, maka besar kemungkinan si guru honorer semester besok hilang dari jadwal yang dibuat oleh sekolah tersebut. Kenapa? Karena pasti
kepala sekolah tidak nyaman dengan cara penyampaian atau gagasan yang disampaikan oleh guru honorer. Nah, oleh karena itu, kalau bawahan ke atasan berdasarkan ayat ini, cara penyampaiannya harus bil hikmah, bijak, arif. Yang kalau ini kita sampaikan, orang-orang yang di atas kita tidak merasa digurui. Ini juga perlu keterampilan ketika kita kepengen bekerja, karir kita terus meningkat. Yang kedua, wal mau'izatil hasanah, nasihat dengan nasihat yang baik. Jadi ini kalau atasan ke bawahan. Sekalipun dalam kerangka mengajak untuk mensukseskan yang menjadi program kita, visi misi kita, atasan tetap harus menyampaikan dengan mau'izatil hasanah. Pesan, nasihat dengan cara yang baik sehingga yang mendengar merasa nyaman, tidak tertekan, yang menimbulkan stres yang berkelanjutan dan lain sebagainya. Ini kalau atasan ke bawahan. Nah, bagaimana kalau yang setara? Nah, kata pendapat mufassir ini, kalau yang setara wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau yang setara boleh adu argumentasi, tetap pakai etika, harus tetap dalam koridor baik. Tidak boleh adu argumentasi, apalagi sampai saling caci maki dan lain sebagainya, seperti yang sering kita saksikan di TV-TV. Menurut saya, cara itu tidak mendidik dan tidak sesuai dengan pesan ajaran agama, khususnya ayat yang tadi saya bacakan. Jadi tetap saja kita boleh beradu argumentasi dalam rangka mensukseskan program yang sudah kita sepakati, tetapi caranya tetap harus dalam koridor yang baik. Tidak boleh ada caci maki, apalagi hina dan lain sebagainya. Ini Bapak Ibu sekalian, jadi ketika kita ingin menjadi manusia yang terbaik, sehingga menjadi solusi dalam kehidupan, maka kita harus banyak memberi manfaat di sekitar kita. Untuk bisa memberi manfaat tentu membutuhkan ilmu yang terkait dengan profesi kita. Oleh karenanya, tidak ada alasan buat kita karyawan untuk berhenti mencari ilmu, baik melalui jalur yang formal maupun dari jalur-jalur yang lainnya. Intinya kita harus tetap mencari ilmu. Bahkan kalau dalam Islam, nuntut ilmu itu fardhatun. Jadi menjadi apa? Kewajiban buat orang yang mengaku sebagai umat Islam. Ini Bapak Ibu sekalian terkait dengan kita menjadi orang yang terbaik. Kaitannya dengan situasi sekarang yang tadi diceritakan oleh Pak Direktur Utama kita, soal kita berada pada posisi pandemi COVID-19. Padahal kita harus tetap menjadi solusi, tetap memberi manfaat. Oleh karena itu, tidak boleh kita berhenti bekerja untuk memberi manfaat terhadap perusahaan, kendati pun dalam suasana COVID-19 ini. Bagaimana caranya? Lagi-lagi, kita harus menggunakan ilmu teori menghadapi situasi ini. Kalau kemarin kita bekerja dari rumah, sekarang sudah mulai kita diminta untuk ini dengan catatan mengikuti protokol kesehatan. Nah, kita kembali lagi, yuk kita lihat bagaimana Allah memberikan kekuatan pada kita. Imam Al-Ghazali mengatakan Allah kasih modal kepada kita dua, ada modal lahir, ada modal batin. Hanya kata Imam Ghazali, keseringan orang hanya menggunakan modal lahir, akibatnya capek. Tapi ada juga orang yang hanya menggunakan modal batin, lesu juga. Yang bagus apa? Pakai dua modal ini supaya kita hidup nyaman di dunia maupun di akhirat nanti. Apa saja yang menjadi permasalahan kita, kita harus lakukan pendekatan dua. Kalau saya sering mengibaratkan modal dua ini lahir batin, kalau mobil itu ban kiri, ban kanan. Mobil ban kiri, ban kanan, sekalipun itu radial, kalau kempes sebelah, Pak, jalannya nggak puguh kalau kata orang Sunda. Nggak jelas arahnya, dan nggak nyaman buat orang yang menumpanginya. Tapi sekalipun ban mobil itu vulkanisir, kalau kiri kanannya ada anginnya, maka mobil itu jalannya apa? Lurus, nyaman dinikmati.
Saya ini kalau kita tarik lagi perumpamaan ini kayak begini, sekalipun itu orang detailnya banyak seperti ban radial, kalau kempes sebelah hanya mengandalkan kecerdasannya saja, tidak menggunakan kekuatan batinnya, pendekatan spiritualnya, maka sama seperti ban radial kempes sebelah. Tapi boleh jadi orang itu tidak punya pangkat, tidak punya detail, tidak punya segala macam. Ini ibarat ban vulkanisir, tapi kiri kanannya dipakai. Maka itu besar jalannya. Jadi oleh karena itu, saya kira kita pun dalam bekerja, menghadapi situasi, pakai dua pendekatan. Lahir, pakai itu bekerja dengan baik, kemudian pakai teori, pakai segala macam, tapi juga kita berdoa di malam harinya, supaya apa yang kita kerjakan ini lancar, berkah, selamat, memberi manfaat untuk semuanya. Nah, begitu pula terkait dengan kita menghadapi pandemi COVID-19. Bagaimana caranya supaya kita terhindar dari itu? Maka harus pakai dua. Lahirnya pendekatan medis. Ini sudah kita lakukan hampir semua. Kita taat dengan protokol kesehatan. Jaga jarak, pakai masker, kemudian banyak cuci tangan, dan seterusnya dan seterusnya. Termasuk juga pemerintah daerah membuat kebijakan PSBB dan lain sebagainya. Cukup itu? Tentu kalau kita pakai teori tadi belum selesai kalau cuma menggunakan pendekatan lahir, pendekatan medis. Sebab buat kita umat Islam dan buat kita bangsa Indonesia yang berketuhanan yang Maha Esa, tentu kita punya keyakinan dan kita mengakui ada kekuatan lahir, ada kekuatan batin. Nah, oleh karenanya, lakukan itu semua pendekatan lahir, protokol kesehatan dan seterusnya. Tapi jangan abai dengan pendekatan batin atau pendekatan spiritual. Apa itu pendekatan spiritual? Doa. Doa banyak diajarkan oleh baginda Rasul yang kalau kini kita baca pagi hari 3 kali, sore hari 3 kali, kata baginda Rasul, kita terhindar tuh dari penyakit yang menakutkan. Seperti misalnya, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Kata Rasul, kalau doa ini dibaca 3 kali di pagi hari, maka kita terhindar dari resiko penyakit dari pagi sampai sore. Dan ketika sore dibaca oleh kita 3 hari, maka kita terhindar itu dari sore itu sampai pagi lagi. Ini hadis yang oleh Rasulullah diajarkan kepada kita sekalian. Oleh karenanya, jaga kita dari wabah corona dengan protokol kesehatan, tapi juga jaga dengan kekuatan doa. Dan kita tahu kekuatan doa itu bisa merubah sesuatu yang mungkin menjadi tidak mungkin dan sebaliknya. Saya kira Bapak Ibu sering mendengar cerita orang yang masuk ke guha dalam kitab Riyadhus Shalihin itu hadis, kemudian guhanya tertutup, dia sudah pesimis untuk bisa keluar, pasti dia meninggal dalam guha, tapi akhirnya mereka berdoa satu persatu, yang akibatnya dengan izin Allah batu yang menutupi itu berubah karena ada kekuatan angin yang oleh Allah diperintahkan. Akhirnya ketiga orang itu bisa keluar dari secara rasional dia sudah pesimis untuk bisa keluar dari guha itu. Tapi karena dia berdoa dengan kekuatan doa, maka dia bisa selamat dari cengkraman maut dari guha itu. Nah, jadi doa buat kita adalah senjata. Kata Rasul, doa sijnul mukminin. Doa itu senjatanya orang yang beriman. Jadi oleh karenanya kita lakukan. Ada yang dicontohkan oleh baginda Rasul seperti tadi berdoa itu. Ada lagi juga yang diajarkan misalnya oleh Nabi Yunus pada saat Nabi Yunus berada dalam perut laut. Maka beliau membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nah, ini kan menjadi tepat pada saat kita sedang perjalanan di era wabah corona, maka jangan pernah bibir kita, hati kita kosong dari membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Insya Allah atas izin Allah, karena kita yakin ini adalah diajarkan oleh agama kita, maka insya Allah wabah corona tidak akan menyentuh kita. Ini biiznillah, karena kita tahu tidak ada musibah apapun yang datang kecuali atas izin Allah.
Kita jangan suudzon kepada segala macam. Tapi kita harus berprasangka baik kepada yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ikuti protokol spiritualitas seperti yang saya ceritakan ini. Baca itu. Dan kita juga, kalau baca dalam surat An-Nuh di Al-Quran, itu ada peristiwa ketika umat Nabi Nuh menghadapi wabah, menghadapi musibah, wabah apa? Kekeringan, kemudian kesulitan mendapatkan buah-buahan, termasuk juga anaknya itu dalam keadaan gizi buruk kalau istilah kita sekarang, sakit dan lain sebagainya. Kemudian umat Nabi Nuh menghadap kepada Nabi Nuh. Begitu menghadap kepada Nabi Nuh, apa pesan Nabi Nuh? Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Banyak istighfar kamu sekalian. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Ini kita pahami berarti wabah muncul akibat kita terlalu banyak berbuat dosa, kelewat batas dalam banyak hal. Akibatnya Allah turunkan itu apa? Musibah. Nah, terapinya kata Nabi Nuh, istaghfiru, perbanyak baca istighfar. Nanti Allah ampuni, dan kalau Allah sudah ampuni, yursilis sama alaikum midroro. Nanti Allah kirim itu hujan yang lebat tapi tidak membuat banjir, kira-kira begitu. Wa yumjidkum bi amwali wa banin. Nanti Allah lipat gandakan tuh harta benda kamu dan anak-anak kamu nanti pada sehat. Wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anharo. Nanti Allah jadikan itu di lingkungan kamu itu taman-taman yang dihiasi dengan air-air mengalir di sungai-sungai. Jadi kalau melihat dari ayat ini, ketika kita sedang menghadapi musibah, kita harus banyak istighfar. Dan yang tidak kalah penting di samping istighfar, kita juga harus banyak bersedekah. Ini petunjuk dalam ajaran agama kita. Karena kata Rasul, as-shadaqatu tadfa'ul bala wal adza. Sedekah itu bisa mencegah balai, penyakit-penyakit, wal ada dan gangguan yang tidak kita sukai. Jadi kalau kita sedang menghadapi masalah, maka kita harus berani bersedekah, bukan malah sebaliknya. Kita kadang-kadang seringkali dalam keadaan kita tidak lagi bagus ekonomi, kemudian ada yang minta sumbangan, kemudian kondisi itu menjadi alasan kita. Mohon maaf saya tidak bisa nyumbang karena saya dalam keadaan pailit. Nah, kalau dalam keadaan pailit kemudian kita nggak berani bersedekah, maka bisa berkepanjangan itu pailit kita. Sebab yang membuat itu apa? Terputus pailit dengan sedekah. Kan pailit salah satu gangguan yang tidak kita sukai. Jadi oleh karena itu, kalau kita dalam keadaan banyak kesulitan, harus berani bersedekah. Karena itu menjadi terapi dalam perspektif ajaran agama kita. Kita ingat zaman dulu orang tua kita, kalau panennya terganggu dengan wabah, orang tua kita apa? Bikin bubur merah, bikin bubur putih, kemudian dipanggil tetangga samping kiri, samping kanan. Sebenarnya maksudnya semangat orang tua kita itu bersedekah, karena zaman dulu tidak bisa memberikan sajian seperti KFC atau yang lainnya, hamburger. Jadi cukup hanya bikin apa? Bubur merah, bubur putih. Yang sebenarnya ini sajian dalam rangka sedekah. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ini yang perlu kita lakukan, kuatkan saat ini ketika kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Saya tidak berarti menafikan pendekatan tadi, protokol kesehatan, itu harus. Tapi tidak cukup hanya itu, harus dilengkapi dengan apa? Pendekatan yang kedua. Sehingga kalau kayak mobil, ban dua-duanya kita kasih angin sehingga bisa bergerak sesuai dengan kehendak kita, nyaman, tidak terganggu. Tapi kalau hanya satu, resikonya tentu saja seperti apa yang kita khawatirkan. Doa saja sehingga abai dengan protokol kesehatan, ini juga nggak boleh. Itu namanya apa? Sembrono. Atau juga cukup hanya protokol kesehatan, abai terhadap doa, ini juga menjadi apa? Seperti ban mobil yang kempes sebelah. Jadi yang bagus menurut saya supaya ini kita tetap bisa bekerja dengan baik, menjadi solusi, memberi manfaat di perusahaan kita, maka mari
kita dekati situasi wabah corona ini dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan lahir dan pendekatan batin. Masih banyak lagi sebenarnya terkait dengan pendekatan spiritual ini yang bisa kita ceritakan. Namun paling tidak ini yang bisa saya sampaikan di hadapan Ibu Bapak sekalian. Saya kira karena ini kita sampai jam 8. Betul, Bu, ini Bu pembawa acara ya, Bu protokol? Betul, Pak. Sampai dengan pukul 8, Pak. Betul. Jadi saya kira itu intinya, ketika kita ingin jadi solusi, maka kita harus menjadi orang yang terbaik. Menjadi orang terbaik adalah orang yang bisa memberi manfaat di mana saja kita berada, termasuk di tempat kita bekerja di perusahaan ini. Tapi untuk bisa memberi manfaat, kita butuh ilmu atau teori yang terkait dengan profesi kita. Sebab tidak mungkin kita bekerja dengan baik kalau tidak dibarengi dengan ilmu yang mumpuni. Nah, yang berikutnya, sekarang kita masih dituntut bekerja dalam situasi wabah COVID Corona. Tidak boleh mundur karena ketakutan dengan Corona yang berlebihan. Kita harus tetap bekerja dengan baik. Oleh karena itu, kita hadapi wabah Corona ini dengan dua pendekatan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para ulama kita, khususnya Imam Ghazali yang saya ceritakan tadi itu. Nah, ketika itu kita lakukan lahir dan batin, maka insya Allah kita seperti ibarat tadi, mobil yang kiri kanannya ada anginnya. Apakah itu radial maupun vulkanisir, maka insya Allah akan ngegeser jalannya, nyaman dikendarainya. Ketika angin dua-duanya kita miliki. Tapi sebaliknya, kendati pun radial, detailnya banyak, jabatannya tinggi, kalau cuma pakai satu ban saja yang ada anginnya, pasti perjalanannya terseok-seok gitu. Jadi oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, mari kita tetap semangat bekerja dan kita tetap harus menjadi solusi. Caranya kita harus memberi manfaat yang didasari dengan ilmu pengetahuan yang memadai. Insya Allah kalau seperti ini, kita semua akan menjadi solusi di lingkungan kita berada. Saya kira ini Pak DU dan Pak Direksi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau kurang berkenan. Dan mari kita tutup acara ini dengan sama-sama memanjatkan doa. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan keselamatan di dunia maupun di akhirat, khususnya juga keselamatan dalam bekerja dan keselamatan dalam menghadapi wabah corona ini. Amin. Untuk itu, mari kita awali doa ini dengan membacakan Ummul Kitab, karena dalam salah satu hadis dinyatakan bahwa Fatihah ini, Ummul Kitab itu 5 quri'a bih. Jadi bisa kita gunakan tergantung apa niat kita. Nah, niat kita sekarang ini, kita minta dengan barokah surat Al-Fatihah, kita Allah berikan kebahagiaan dunia dan akhirat, kita bisa sukses bekerja di perusahaan kita dengan penuh keberkahan dan keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat, dan kita juga sekarang sedang menghadapi wabah corona, kita minta dengan kekuasaan Allah agar kita semua terhindar dari wabah corona. Amin. Kekuatan ini saya katakan, teman-teman dari luar itu banyak yang kagum dengan Indonesia dalam konteks menghadapi wabah corona. Sampai wartawan asing itu sempat mencari kuburan-kuburan. Bener enggak bahwa Indonesia itu cuma sekian yang kena corona. Padahal jumlah rakyatnya banyak, kemudian aspek disiplin secara rasional saja kita memang susah diinikan. Karena memang banyak rakyat kita yang kebutuhan sehari-harinya itu ya dari satu hari itu gitu. Akibatnya nggak bisa dia menghindari dari kegiatan-kegiatan itu. Tapi faktanya di lapangan yang terkena corona kita cukup kecil dibandingkan jumlah rakyat yang kita miliki. Saya kira penyebabnya bukan karena aspek protokol kesehatan, tapi lebih kepada kekuatan, bukan cuma itu maksud saya, tapi juga ada kekuatan spiritualitas, doa. Misalnya, cuci tangan buat umat Islam yang mayoritas Indonesia, itu wudhu setiap hari. Bahkan nggak sedikit di antara kita yang dawam wudhu. Kalau dia wudhu nggak pernah batal dawam wudhu, kata Rasul terhindar tuh dari penyakit-penyakit itu, termasuk wabah corona yang ada. Jadi saya menduga kalau kita seperti ini, kondisi mudah-mudahan seterusnya, ya, kita tidak berarti ujub, tapi
Saya yakin salah satu yang menyebabkan wabah corona tidak begitu dahsyat seperti Amerika dan lain sebagainya, karena kita punya pendekatan yang kedua ini, yaitu spiritualitas. Jadi oleh karena itu, mari dengan izin Allah, dengan barokah Al-Fatihah, mudah-mudahan kita terselamatkan dari itu semua. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Ya, karena Allahumma salli wa sallim mardaun ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Lakal hamdu ya ma'bud hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana waliwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffaru ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebih jika ingin menjadi solusi harus menjadi yang terbaik. Menjadi yang terbaik harus dapat bermanfaat untuk lingkungan, tentu saja dengan dibekali ilmu yang mumpuni. Demikian ya Profesor. Dan juga mudah-mudahan doa yang dilantunkan Bapak Profesor Dr. Haji Mahmud MSI dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi atur nuhun Pak, semoga Allah merahmati. Baik Bapak dan Ibu, dengan demikian berakhir sudah acara kajian online pada Kamis pagi hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak DU, Bapak D6 yang menyempatkan hadir pada kesempatan pagi ini, juga kepada seluruh peserta kajian online, dan juga terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Haji Mahmud MSI. Semoga kolaborasi ini akan membawa perubahan bagi insan KAI menuju arah yang lebih baik. Terima kasih atas segala perhatian. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak DU, Pak D6, saya Vina pamit undur diri. Saya Pak DU, Pak D6. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mahmud. Ya, tetap sehat, tetap semangat, patuhi protokol, jangan lupa selalu berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, izin live.